Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada orderan ke Sumatera Selatan ya. Buat orderannya Kak underscore Andre underscore ya. Saya akan tes dulu unitnya untuk memastikan bahwa unit ini berfungsi dengan normal. Ini scanner produknya Canon, jadi Scanon. Scanner produknya Canon ya, serinya 110. Kali ini saya akan tes dokumen size-nya A4 ya. Dokumen size-nya A4 dan saya settingnya nanti color ya. Udah tulisannya, nanti kita akan lihat hasil scan-nya seperti apa. Saya scan yang ini ya. Kita akan taruh di sini, sudut kiri bawah ya, ada tanda panah. Kita pasin, kita tutup sini. Kita akan masuk di aplikasinya. Aplikasi saya kasih bawaan dari Canon, MPEG Navigator X4.0 ya. Kita buka dulu. Empat point nol. Nah, ini tampilannya. Ini tampilannya Anda bisa ubah seperti ini atau seperti ini, ya. Ini sama aja kalau misalkan yang ini seperti ini tampilannya Anda masuk ke foto slash dokumen atau flatten. Kalau posisinya di sini, Anda tinggal masuk aja save yang ini ya. Kalau yang ini bisa digunakan, bisa ya. Ini copy, print, email, OCR, scan, PDF. Ya. Anda tinggal explore aja nanti. Ya. Kalau misalkan yang ini bedanya, ini selection-nya dia dipilih ya. Kalau yang ini selection-nya dia auto ya. Coba kita pilih, karena kita sering pakai yang ini ya. Jadi saya pakai yang ini aja. Di video-video sebelumnya juga ada yang pakai yang mode itu ya. Nah, ini dia langsung masuk ke sini. Dia langsung masuk ke sini. Kita close dulu ya. Kadang suka masuk, nanti ininya ke skip malah. Nah, di sini ada mode mode auto ya. Ini mode auto sebetulnya. Ini Anda bisa gunakan, caranya gimana, tinggal dilepas saja dulu centangannya, baru Anda setting di sini. Ini untuk tipenya dokumen ya. Terus warna tentuin, ukuran dokumen Anda tentuin di sini ya. Karena ukurannya A4, jadi pilihnya yang A4. Seperti itu. Ini DPI resolusinya hanya sampai di angka 600 ya kalau yang ini. Hanya sampai di angka 600 dan ini bedanya ini nggak ada preview. Tentukan juga namanya. Nah, namanya kita tentukan. Ini Kak Andre ya. Kita kopikan dulu di sini. Saya pastikan. Oh, nggak bisa ya. Ini saya coba pindah ke sini. Nah, ini namanya diubah aja. Kalau ke sini bisa. Nah, kalau dari sini saya ambil. Ini Kak Andre ya. Saya copy. Terus saya masuk lagi ke sini. Nah, ini. Pastikan. Bisa ya. Karena di sini saya mau dua dokumen yang saya scan, pakainya yang multi ya, pakainya yang multi. Ada beberapa ya, ada JPEG, ada TFF, ada BMP ya, banyak. Jadi saya pakai yang multi PDF. Untuk penyimpanan saya taruhnya di desktop. Anda tinggal browse aja. Kalau misalkan mau di tempat lain, disesuaikan aja sama PC masing-masing ya. Anda juga bisa bikin folder baru di sini ya. Misalkan saya bikin folder di sini. Nah, di sini udah ada foldernya ya. Ini saya rename dulu. Rename, misalkan saya kasih nama 110. Saya klik OK. Nah, di sini kita klik apply. Lanjut kita klik scan. Scan ini dia masuk ke mode advance. Nantinya kalau misalkan si use the scanner drivernya ini dicentang. Tapi karena saya nggak centang, dia langsung scan. Nah, ini tanpa preview ya. Ini prosesnya jadi tanpa preview. Nanti saya kasih lihat untuk perbedaan mode advance ya. Dia langsung masuk ke sini. Nanti hasil scan-nya seperti ini. Dia nggak ngasih lihat
proses scanningnya. Tapi nanti saya akan centang yang ini supaya bisa masuk di mode advance. Nah, di sini dia nanya mau lanjutkan lagi atau tidak ya. Nah, di sini kalau misalkan mau dilanjutkan harus dicentang dulu ya. Kalau di exit baru dicentang. Soalnya kalau misalkan kita mau ubah ke sini dia nggak mau. Jadi saya tinggal exit saja. Nanti kita lihat hasilnya di sini. Nah, yang ini harus selection ya. Harus selection. Jadi selection itu ke bawah di sini. Terus kita tentukan formatnya. Format open PDF file. Karena ini cuma satu ya, nggak multi. Nah, di sini. Ini coba kita lihat di 110. Ini namanya 110. Kak Andre ya. Kita buka dulu. Ini hasil scan-nya buat Kak Andre ya. Coba saya besarkan. Nah, seperti ini. Ini hasil tulisan atau hasil scan dari scanner Canon Light 110 ya. Seperti ini. Oke, saya lanjut untuk settingan atau fitur lainnya. Di sini saya kembali ke, karena ini ya, yang belakang saya close saja. Harusnya ke jam menu juga bisa. Nah, di sini saya tadi yang save ini ya. Yang save atau ke jam main menu, karena di sini saya mau, di sini saya cancel dulu karena dia auto ya. Nah, di sini saya centang. Jadi yang ini udah nggak bisa di setting lagi karena saya mau masuk di mode advance. Di sini namanya tetap sama untuk penyimpanannya. Lanjut saya klik apply, lanjut saya klik scan. Nah, dia langsung masuk di mode advance seperti ini. Ini yang mode advance yang ini. Di sini juga masih ada fitur lain ya. Ada basic mode dan auto scan mode. Untuk settingannya di sini tentukan juga untuk ukuran dokumennya, warnanya juga. Nah, ini kalau misalkan saya ubah ke gray, tampilannya seperti ini. Tuh, ini gray. Lebih ke hitam putih sih ya. Ini hitamnya, ini graynya ya. Satu lagi kalau misalkan kita ke hitam putih, black and white yang ini. Nah, ini bahkan lebih pekat full hitam. Seperti itu. Kalau mungkin tulisan seperti ini lebih pekat ya. Ketimbang yang gray. Kalau gray ya ada graynya, ada hitam putihnya. Nah, seperti ini. Oke, terus satu lagi untuk DPI ya, yang membedakan tadi di sini sampai 1200. Kalau 1200 Anda tinggal kurangi aja data size-nya ya. Di sini saya akan gunakan di angka 300. Ini data size yang ini Anda kurangi. Kalau misalkan DPI-nya Anda kasih yang gede ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa preview dulu. Ini dari tampilan preview. Nah, di sini udah auto brightness ya. Di sini udah auto brightness. Di sini Anda tinggal atur aja image adjustment-nya ya. Misalkan ini pakai foto, nanti tentu saja akan agak berbeda tuh. Ini akan ada berbeda ya. Terus di sini ada magazine. Ini nggak beda jauh kalau magazine. Mungkin ada sedikit tapi nggak beda jauh. Ini newspaper. Karena ini dokumen, jadi saya pilih yang dokumen aja. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita klik scan. Di sini ada croppingnya ya. Ada croppingnya, Anda juga tinggal perhatikan aja posisi croppingnya. Apakah dia pas sama ukuran dokumennya atau tidak. Kalau misalkan nggak pas, Anda bisa sesuaikan ya. Ini tampilan previewnya. Dan ini hasil scan-nya lagi diproses nanti. Saya klik OK. Nah, di sini dia menanyakan lagi kalau misalkan mau proses scanning, Anda tinggal tambahkan aja di sini dokumen yang mau Anda scan.
Semisal saya tambahkan yang ini aja. Nah, ini yang ada banyak tulisannya ya. Posisinya horizontal dan saya prosesnya scan vertikal ya, potret. Kita akan ubah nanti. Kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasi, lanjut kita klik scan. Nah, di sini kita preview dulu. Kalau misalkan kita mau ubah ya, kita akan preview dulu. Kalau misalkan kita mau ubah, nah di sini, ini kalau misalkan kena yang garis-garis ini selalu begini ya. Nggak tahu ini kalau misal hampir semua ya Canon hampir semua. Coba saya kasih, oh ini mah folio ya. Folio nggak masuk. Oh ini aja yang sebelah ini. Kalau misalkan yang garis-garis seperti itu dia, tapi saya mau kasih lihat yang ukurannya ini apa namanya? Yang tulisannya horizontal. Nah ini aja coba yang ini ya. Kalau misalkan dia saya, saya kasih yang abu-abu, nah seperti ini suka gambarnya ke seperti ini. Saya kasih yang ini, kita tutup, kita preview lagi ya. Tapi nanti kalau di print sih nggak masalah ya. Nah ini kan dia degradasi nih. Nah di sini degradasi, coba dikasih ini aja ya. Auto ini magazine. Masih di foto. Nah ini kalau misalkan Anda tinggal atur-atur aja. Ini untuk exposurnya ya. Kalau misalkan nggak sesuai. Sebetulnya ini nggak masalah sih ya. Karena misalkan ada yang warna abu-abu banyak, ini kan degradasi ya. Dia tuh ada dia degradasi. Ini punyanya Fujitsu ya. Saya mau perlihatkan pada saat dia proses apa namanya, rotasi ya. Rotasi yang tadinya, coba saya scan aja yang ini. Nah di sini saya kasih rotate ya, rotate kanan aja supaya nanti gambarnya seperti ini atau dokumennya seperti ini. Ini coba saya kasih yang non. Oke. Nah kalau sudah kita klik scan, ini sebetulnya nggak ini ya, cuma warna abu-abu aja, hampir hampir semua ya. Ini yang degradasi ini kan background ya. Ini background gitu. Tulisannya ini background segini. Dia ngikutin ke backgroundnya. Kalau misalkan yang tadi, yang ini aman ini ya. Apa namanya? Ini kan nggak ada abu-abu, jadi polos seperti itu. Tapi nanti walaupun kalau di print nggak masalah ya. Jadi abu-abunya nggak keluar. Nggak seperti ini warnanya, nggak belang-belang gitu. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kita exit, jadi anggapannya ada dua nantinya ya. Nah, seperti ini. Di sini saya ambil yang tadi yang pertama, ini yang kedua. Yang background tadi mana ya? Sebentar. Oh, ke sini dia. Langsung save karena dia nggak ngikut kayaknya. Yang horizontal. Oh nih, pindah ke sini deh.
jadi ngikut. Oke, saya coba open PDF file. Tuh, kalau di ini mah enggak ya. Jadi kalau tadi kan dia apa namanya, warnanya tuh apa namanya, kayak pelangi gitu ya. Tapi aslinya enggak ya. Pada saat di preview aja dia warna pelangi. Kalau misalkan warna abu-abu ya, tuh seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Dan kelengkapan nanti saya taruh dalam kemasan, ada kabel data. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Berbentuknya barcode seperti ini. Ada ketentuannya di bawah, Anda bisa baca terlebih dahulu. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, saya sudah sematkan nomor kontak yang Anda bisa hubungi jam 9 sampai jam 5 sore. Ya, itu aja untuk hasil tesnya. Ada serial number dari unit ini untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Jadi saya taruh adanya di belakang di sini. Saya fotoin dulu. Oke, saya fotoin dulu. Ini serial numbernya. Anda bisa samakan nanti pada saat video unboxing. Ya, sekian terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum.